Tentang usaha itu harus passion, usaha itu jangan hanya emosi, usaha itu jangan banteng harga, tetapi usaha itu harus meningkatkan kualitas dirinya. Usaha itu harus value-nya yang diutamakan, bukan harganya yang dibanting. Karena apa? Banteng harga sama dengan minum racun. Kabar Media membuka cakrawala memacu karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman pagi hari ini, karena saya salam pagi karena kita bikin rekamannya ini adalah pagi. Teman-teman, semoga dalam keadaan selalu sehat, selalu dirahmati Allah, dan semoga yang sedang menjalankan usaha, menjalankan bisnisnya diberikan kemudahan juga kelancaran. Nah, setelah lebih daripada 2 bulan saya tidak bikin video karena harus kejatah mendapatkan jatah kesehatan, maka kali ini saya akan membuat video pertama dalam bincang bisnis. Jadi ada beberapa teman yang cerita minta pendapat yang tentunya pendapat saya belum tentu benar, ya, yaitu tentang bagaimana jika ada teman usaha kita itu atau kompetitor kita itu sukanya adalah banting harga. Jadi ada salah satu teman yang sama dengan saya juga, yaitu aktif di bidang usaha akikah. Dia merasa risih dengan temennya yang suka banting harga dalam rangka untuk mendapatkan pasar, karena dia merasa sebagai pendatang baru terus ingin dikenal, maka yang dilakukan adalah banting harga. Nah, teman saya ini tanya pendapat saya seperti apa dengan cara-cara banting harga itu. Nah, jawaban saya sederhana, ya kalau dia seneng banting harga ya biarkan saja. Bagi saya pribadi, banting harga itu sama dengan minum racun. Nah, kenapa? Ya kalau kita melakukan banting harga, mau tahan berapa lama, dan orang hanya akan seneng, hanya akan menjadi konsumen saat harganya dibanting. Seterusnya tidak akan mampu lagi. Nah, dalam hal banting harga pasti ada bagian-bagian yang dikorbankan, entah itu kualitasnya, entah itu volumenya, entah itu pelayanannya, pasti ada yang dikorbankan. Nah, terus bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh, tetap bisa laku, tetap bisa laris, tetapi tanpa banting harga? Oh, banyak sekali. Ya, kalau tadi banting harga itu ada yang dikurangi, maka kita tidak perlu banting harga, tetapi lebih fokus pada value usaha kita, pada nilai plus yang kita berikan kepada klien-klien kita, pada kualitas yang lebih kepada customer kita. Ya, jadi yang mau banting harga ya silahkan saja. Harga umumnya orang jual 2 juta, dia jual 1.500.000, silahkan saja, itu hak Anda, gitu loh. Tetapi kalau orang teman saya ini bertanya kepada saya akan lebih, kalau standarnya orang 2 juta, maka saya boleh minimal juga jual 2 juta, atau bahkan lebih, tetapi nilai plusnya kita tingkatkan, ya. Jadi teman-teman, di dalam usaha itu bukan sekedar harga, ini yang perlu kita pahami. Bukan sekedar harga murah. Konsumen pun juga melihatnya, konsumen sekarang itu begitu cerdas. Tidak serta-merta mendapatkan tawaran harga murah terus pindah. Konsumen juga akan melihat, ini harganya kok di antara kompetitor ini kok harganya paling murah. Kenapa? Jangan-jangan bahannya kualitasnya rendah, jangan-jangan nanti pelayanannya tidak prima. Nah, konsumen juga sudah kritis sampai di situ, sehingga kita ini di dalam bisnis tidak bisa hanya dengan bermodal harga lebih murah atau bermodal dengan
potong harga atau bisa disebut tadi banting harga, kita berkompetisi dengan di dalam pasar. Dan usaha yang kita bangun pun itu harus fashionable, bukan usaha yang emotion. Apa sih bedanya? Passion berarti kita betul-betul memiliki jiwa di dalam usaha tersebut. Nah, punya satu passion, bukan hanya emotion. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jika kita passion dalam usaha tersebut, kita bukan hanya tertarik karena tren. Contoh nih, sekarang lagi rame orang usaha misalkan roti. Nggak bisa dibilang, anggap saja bolen pisang begitu loh. Nah, karena trennya bolen pisang, banyak teman-teman sekarang apa? Belajar produksi bolen pisang, sampai bertanding, sampai berlomba-lomba untuk mendapatkan rasa atau kualitas bolen pisang yang paling top, paling enak mungkin bahkan gitu. Nah, tetapi lupa untuk mengkoreksi pada dirinya sendiri, apakah saya ini passion di dalam bisnis snack bolen pisang. Ya, kalau nggak passion, maka pasti gampang bosen. Wah, ini temanya pakai ini ya, yaitu kalau tidak passion pasti akan gampang bosen, dan di saat ada kendala-kendala dia akan mudah mundur. Nah, kalau kita punya kompetitor yang seperti itu sebenarnya tidak ada masalah ya, karena apa? Karena memang dia pada saatnya akan mundur. Makanya banyak usaha yang sering saya bilang, usaha itu rata-rata di tahun pertama 80% tutup ya. Kenapa? Karena usaha itu sering hanya karena kepengen, hanya karena emotion. Jadi karena emosi orang buka usaha, temennya buka usaha, pengen buka, bahkan kadang ada yang ngawur juga, karyawan temennya direkrut untuk usahanya temennya, ini sudah frontal sekali itu, dan itu banyak ya, saya dengar banyak ditawari, diiming-iming, ternyata di sana juga nggak laku lagi gitu. Nah, ada temennya lagi yang usahanya ini usaha A, temennya usaha B, pengen lagi usaha B. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau teman-teman pengen punya usaha betul, nah usahanya ini bisa maju, bertumbuh, berkembang, maka passion kita harus pada usaha yang kita jalani. Jangan kita usaha pada usaha yang tidak passion. Jika usaha yang kita lakukan itu passionnya memang ada, ya kita memang passion kita di situ, maka usaha itu akan bertumbuh bersama turunan-turunannya. Nah, contoh ini terjadi di usaha yang kita jalankan ya. 2017 pertengahan atau pertengahan lah, saya mau merencanakan untuk usaha di bidang catering akikah, dan akhirnya mulai sekitar Agustus 2017 kita buka usaha akikah tersebut. Tentunya saya usaha bukan tanpa perhitungan, saya usaha ingin memberikan yang terbaik untuk klien kita, untuk konsumen kita, bukan harga yang murah tapi kualitas yang terbaik. Sebisa mungkin kita berikan yang plus kepada klien-klien kita, pada konsumen-konsumen kita. Setelah usaha catering jalan, akikahnya jalan, pelayanan jasa akikah jalan, maka kreativitas kita turunannya tadi muncul, yaitu apa? Olahan kambing. Yang lain apa sih yang membuat kira-kira bisa membuat orang itu lebih nyaman atau lebih bisa meningkatkan intensitas konsumennya pada kita. Nah, maka saat itu mulailah kita buka menu yang lain, yaitu menu kambing guling, di mana menu kambing guling itu identik dengan gaya hidup, lifestyle. Nah, kalau orang sudah kena lifestyle-nya, maka orang lebih cenderung untuk bisa menikmati lifestyle itu lebih tanpa mikir biaya. Jadi dia mau bayar lebih untuk lifestyle-nya. Nah, itu kita bangun. Nah, alhamdulillah sekarang juga bertumbuh usaha menu dengan kambing guling tersebut. Nah, saat membuat kambing guling berarti turunan dari bisnis tadi yang pertama bertumbuh, karena insya Allah saya passion di bidang itu, bertumbuh dari akikah, bertumbuh menjadi ada menu baru yaitu kambing guling. Di saat membuat kambing guling kita mengalami masalah, yaitu dalam pembuatannya, proses pembuatannya, yaitu dengan peralatan.
Maka saat itu kita memodifikasi alat sehingga menjadi alat yang canggih untuk ukuran kita, yaitu berkualitas untuk ukuran kita, sehingga alat itu menjadi praktis sehingga mudah. Ternyata ini menjadi turunan bisnis kita juga, yaitu apa? Orang tertarik beli alatnya, gitu teman-teman ya, beli alatnya, sehingga ada kemanfaatan kita. Selain kita jualan barang, juga ada kemanfaatan yang dirasakan oleh teman-teman yang usaha di bidang yang sama, yaitu dia mengembangkan menu baru, yaitu kambing guling, sehingga dia punya sumber omset baru dari menu kambing guling. Nah, berkembang lagi kita membangun ya, setelah kambing guling semakin banyak dikenal, bahkan sekarang mulai tren orang punya hajatan, nikahan, resepsi, pesta ulang tahun, pesta syukuran, sunatan ya, khitanan, itu merasa kurang keren kalau nggak ada kambing gulingnya. Karena apa? Ini adalah menu yang khas, menu yang spesial, yang berbeda. Nah, orang itu kan kadang seneng berbeda tapi bukan yang negatif, tapi berbeda yang positif, yang wow, yang wah gitu loh. Nah, sehingga apa? Kambing guling itu menjadi menu yang tren. Di mana-mana kalau kita buka kambing guling ya, itu kita rata-rata di acara pernikahan itu kita paling cepat habis atau habis duluan. Nah, teman-teman yang passionnya memang buka usaha kambing juga silahkan ya, tapi kalau bukan passionnya jangan asal-asal kok kambing guling laris terus buka juga kambing guling, itu juga nggak pas. Tapi kalau yang passionnya di situ silahkan, karena memang tren ke depan orang ini. Bahkan sekarang ada rapat RT, rapat RW, itu menunya bukan lagi bakso mie ayam yang didatangkan bersama gerobaknya, tapi kambing gulingnya yang ditanggap di situ, yang ditampilkan di situ, sehingga berkesan bagi tamu-tamunya, berkesan bagi keluarganya. Nah, itu teman-teman. Jadi di saat kita punya passion, kita berkembang lagi. Setelah kita punya kambing guling, orang itu saat tanya-tanya tentang produk kita, tentang menu kita, mereka bertanya, ini kalau saya mau mencoba dulu di mana? Nah, waduh, waktu itu akhirnya kita berpikir, lu harus ada restonya ini, harus ada rumah makannya ini kalau begitu. Ya kalau tidak ya warung makan lah begitu, sehingga orang kalau mau ngicipi menu kita boleh orang itu datang di tempat kita. Nah, akhirnya kita juga buka warung makan. Berarti ini turunan berikutnya dari tadi akikah, kambing guling, alat kambing guling, sekarang adalah warung makannya. Nah, berarti kita sudah melayani, sudah bertumbuh dari satu pohon, yaitu olahan kambing, sudah bertumbuh kepada jasa akikah, jasa kambing guling, warung makan, alat panggangan kambing guling, dan warung makan. Nah, ini teman-teman yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman, bahwa usaha yang kita passion di dalamnya, jiwa kita terlibat di dalamnya, maka akan menemukan kreativitas baru di dalam mengembangkan usaha. Nah, ini yang akan kita kembangkan berikutnya adalah Albar akan mengembangkan bisnisnya, baik itu tentang akikah, kambing guling, dan warungnya itu di kota-kota besar. Nah, ini menjadi pertumbuhan berikutnya ya. Mohon doanya teman-teman agar usaha yang kita bangun bisa mendatangkan kemanfaatan bagi keluarga kami, bagi semua karyawan kami, semua tim kami, dan tentunya bagi orang banyak yang ingin bergabung dalam usaha kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman untuk video kali ini, yaitu tentang usaha itu harus passion, usaha itu jangan hanya emosi, usaha itu jangan banting harga, tetapi usaha itu harus meningkatkan kualitas dirinya. Usaha itu harus value-nya yang diutamakan, bukan harganya yang dibanting. Karena apa? Banting harga sama dengan minum racun. Apa maksudnya banting harga dengan minum racun? Karena banting harga itu sama halnya membunuh usahanya sendiri. Banting harga sama dengan minum racun, maka sama dengan bunuh diri. Terima kasih, salam sehat selalu, salam beruntung selalu, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.